Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Aryani dengan NIM L1C021103 dari kelas C Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ajaran pokok Islam, esensi ajaran Islam beserta implementasinya. Ajaran pokok Islam dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran sebagai bukti atas kenabian atau kerasulannya, disampaikan secara mutawatir atau berangsur-angsur, dan yang membacanya akan bernilai ibadah. Adapun implementasi Al-Quran adalah dengan rajin membaca Al-Quran serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Misalnya dalam Al-Quran dijelaskan perintah mengenai sholat dan kita harus melaksanakannya. Yang kedua, hadis. Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran yang berasal dari Nabi atau Rasul, baik berupa perbuatan, perkataan maupun penetapannya. Hadis berfungsi sebagai penjelasan tentang pesan-pesan atau isi Al-Quran, seperti halnya sholat. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan tentang bagaimana tata cara sholat. Dalam hadis terdapat penjelasan mengenai sholat. Adapun implementasi hadis ini tentang tata cara sholat, yakni berasal dari perbuatan Rasulullah yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah sumber pokok Islam setelah Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh ulama atau yang disebut juga dengan mujtahid. Fungsi ijtihad ini membalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan hadis dari segala interpretasi yang kurang relevan. Ijtihad ini juga penetapan hukum Islam, misalnya proses penentuan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal. Dalam hal ini para ulama berdiskusi untuk menentukan dan menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal berdasarkan hukum Islam. Yang kedua, esensi ajaran Islam. Yang pertama, akidah. Akidah adalah iman kepada Allah, meyakini segala sesuatu yang datangnya dari Allah. Implementasinya yaitu mukminin adalah orang yang beriman atau percaya kepada Allah dengan mengimani 6 rukun penting yang erat kaitannya dengan akidah. 6 rukun iman itu yaitu percaya kepada Allah, kedua percaya kepada malaikat, ketiga percaya kepada kitab-kitab Allah, 4 percaya kepada Rasul, selanjutnya percaya kepada hari akhir serta percaya kepada qada dan qadar. Yang kedua, syariah adalah pengamalan yang mereka yakini, yakni implementasinya yaitu muslim, yakni orang yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepadanya terhadap segala yang ada di langit dan bumi. Seorang dapat dikatakan muslim apabila dia mengamalkan rukun Islam. Yang ketiga, akhlak. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan perbuatan yang baik. Adapun implementasinya yaitu ihsan adalah orang yang senantiasa berbuat kebaikan yang kemudian dapat memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun sesama manusia, seperti kebaikan dalam berperilaku, bertutur kata, dan sopan santun. Baik, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.